Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melisa Azhara Salsabila dengan NIM 08011382530093 dari kelas L1 jurusan Matematika pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan codingan, yaitu dari soal buat program untuk menghitung KPK dan FPB dua bilangan. Di sini untuk codingannya C++-nya yaitu include your stream, yaitu digunakan untuk sebagai header supaya kita bisa menggunakan fungsi-fungsinya seperti cout, sin, dan and all ini. Lanjut, di sini ada using namespace std. Di sini wajib dituliskan ya, karena biar kita tuh nggak susah lagi gitu nulis std di setiap fungsi cout, sin-nya ini. Oke, lanjut, di sini ada in main-nya. In main ini sebagai fungsi utama dari sebuah program. Lanjut, di sini kurung kurawal, yaitu digunakan untuk membuka statement. Lalu di sini lanjut digunakan tipe data integer untuk variabel A, B, FPB, dan KPK dan I-nya. Lanjut, di sini ada cout. Di sini kan cout ini tergantung perintah yang ingin kita masukkan ke dalam outputnya gitu, yang ingin kita tampilkan. Lalu di sini kita masukkan bilangan ke satunya. Lalu sin-nya, sin itu dia kayak untuk supaya menampilkan variabelnya gitu. Lanjut, di sini ada cout, kita ingin tergantung perintah apa yang kita masukkan bilangan kedua. Lalu maka sin-nya dia akan menunjukkan nilai B. Nah, di sini untuk pernyataan loop-nya for, yaitu pernyataan perulangan, digunakan untuk mengulang suatu statement gitu berulang kali hingga jumlah perulangan diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi programnya. Nah, di sini nah ini kan untuk I sama dengan B kan, variabel ini diinisialisasikan dengan nilai terkecil antara A dan B menggunakan operator kondisi nilai. Jika nilai benar maka nilai jika salah gitu. Lanjut, nah, di sini ada kondisi I-nya lebih dari sama dengan 1. Loop akan terus berjalan selama I-nya masih lebih besar atau sama dengan 1. Lalu di sini I min main, yaitu setiap iterasinya nilai I-nya dikurangi 1, maka loop-nya akan mundur dari besar ke yang terkecil. Lanjut, di sini dia if. Nah, ini kan masuk ke perintah if tuh. Jika pernyataan kondisi gitu ya. Lalu di sini dia akan mengecek jika apakah A ini mengodulu sisa bagian I apakah sama dengan 0. Terus itu mengecek apakah I dapat membagi habis kedua bilangan sisa baginya atau sama dengan 0. Lanjut, di sini ada fungsi break. Maka di sini kan FPB-nya sama dengan I. Lanjut, di sini ada break, yaitu break ini ketika ditemukan bilangan yang dapat membagi habis kedua bilangan, nilai tersebut adalah FPB dan loop dihentikan dengan perintah break. Lalu break ini kayak perintah untuk kayak memberhentikan secara paksa gitu ya. Kalau misalnya udah ketemu FPB-nya. Nah, di sini masukkan rumus untuk mencari KPK dan FPB-nya. KPK sama dengan A dikali B, lalu dibagi FPB. Lalu sini cout untuk menampilkan KPK-nya, lalu cout lagi FPB-nya. Oke, sini lanjut kita run aja. Di sini misalnya aku ingin masukkan bilangan ke satunya itu 15, untuk bilangan keduanya 25. Nah, maka dia output yang akan muncul KPK-nya 75 dan itu ya 15. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang di Word. Nah, jadi di sini untuk algoritma deskripsinya dimulai, lalu kita pesan variabelnya untuk A, B, FPB, KPK, dan I-nya dengan tipe data integer di memori. Lanjut, cetak ke layar.
bilangan ke-1, minta input dari keyboard, lalu simpan ke variabel yang A. Lalu tampilkan ke layar bilangan kedua, minta input dari keyboard, lalu simpan ke variabel yang B. Lanjut di sini lakukan perulangan untuk mencari nilai FPB dengan ketentuan inisialisasi variabel I dengan nilai terkecil antara A dan B. Tentukan kondisi perulangan I lebih besar sama dengan 1. Jika I habis membagi A dan I habis membagi B, maka simpan nilai I ke variabel FPB. Lalu keluar perulangan break jika tidak dikurangi I dengan 1 I plus I min min, lalu ulangi pengecekan. Lanjut di sini kita hitung nilai KPK dengan rumusnya A dikali B dibagi FPB. Lalu selesai. Nah, di sini untuk penjelasan runningnya, di sini kan program menampilkan teks di layar, lalu kita enter. Misalnya di sini sebagai contoh ya, saya masukkan nilai 12 disimpan ke variabel A, sedangkan nilai 18 disimpan ke variabel B. Nah, sehingga status variabelnya A-nya 12, B-nya 18. Lanjut untuk proses mencari FPB. Nah, untuk cari FPB ini, program akan membandingkan nilai A dan B untuk mencari yang lebih kecil gitu. Jika A-nya lebih besar dari B, maka 12-nya lebih kecil. Jika misalnya A lebih kecil dari B, maka 12-nya lebih kecil dari 18. Kalau benar, ya benar. Ini kan benar ya. Maka nilai awal I-nya 12 dari dia bilangan dari bilangan yang terkecil dulu yang diinputkannya. Lalu ini program untuk ngeceknya apakah 12 itu habis dibagi 12. Nah, jika ya maka dia habis dibagi. Lalu lalu apakah 18 itu habis dibagi 12? Jika tidak, maka dia kan masih ada sisa 6 kan. Terus karena syarat kedua tidak terpenuhi, maka program akan melakukan I min min, yaitu I-nya 12 dikurang 1. Jadi hasilnya sama dengan 11. Maka dia akan lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, ini kan. Lalu program mengecek apakah 12 habis dibagi 11. Jawabannya tidak, maka dia masih ada sisa 1 kan. Karena syarat pertama sudah tidak terpenuhi, program masih melakukan I min min lagi nih. Lalu I-nya sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Makanya dia akan mengulang lagi ke I selanjutnya. Nah, untuk mengecek lagi dia apakah 12-nya habis bagi 10. Nah, kan ini kan tidak. Lalu kalau tidak, maka dia lanjut lagi ke I 9-nya nih. Apakah mengecek itu 12 bagi 9? Tidak kan, dia masih ada sisa 3. Lalu ini programnya melakukan I min min lagi, jadi I 9 tadi dikurang 1 maka 8. Lanjut I berikutnya ini kan, kemudian itu diulang-ulang terus sampai dia tidak ada sisa lagi. Nah kan, sehingga dia itu tidak, program itu akan mengecek sampai tidak ada sisa lagi. Karena kedua syarat terpenuhi, keduanya habis bagi 6, maka variabel FPB-nya diisi dengan nilai I, yaitu FPB 6. Perintah break mulai dijalankan untuk menghentikan loopnya, karena kan dia udah selesai nih ya. Jadi makanya menggunakan perintah break gitu, jadi sehingga dia tidak mengulang-ulang lagi. Lanjut, loopnya akan berhenti dan tidak melanjutkan ke I543 dan seterusnya. Lanjut di sini untuk status variabel loopnya, maka statusnya FPB-nya 6 ya. Lanjut di sini untuk proses menghitung KPK. Setelah FPB ditemukan, program langsung menghitung KPK-nya menggunakan rumus program mengambil nilai 12 gitu. B-nya 18. Lalu program mengambil nilai FPB-nya tadi kan 6. Untuk menghitung KPK-nya itu yaitu A dikali B dibagi FPB. Nah, ini KPK-nya sama dengan 12 dikali 18 terus dibagi 6 dari yang kita cari FPB-nya tadi. Nah, ini kan hasilnya 216 dibagi 6, hasilnya 36. Jadi nilainya disimpan ke variabel KPK. Status akhirnya maka KPK 36 dan FPB-nya 6. Oke. Nah, di sini kan proses output-nya untuk menampilkan hasil gitu. Oke, di sini ada pseudocode-nya. Pseudocode ini sebenarnya dia sama aja, kayak cuman beda sintaks aja dia sama C++ nya itu. Nih kan, nih dia sintaksnya ini gak jauh beda kayak Pascal.
Nah, di sini untuk kita masukkan variabelnya AB, FBB, kan-nya tipe data integer, lagi begin untuk mulai, write untuk mencetak bilangan pertama, lalu read A itu untuk menyimpan data, lalu cetak lagi bilangannya untuk bilangan kedua, lalu read B untuk menyimpan datanya yang bilangan kedua tadi. Lanjut di sini if A lebih besar dari B, then itu maka I-nya tanda panah ini digunakan agar dia kayak sama aja kayak tadi sih untuk menyimpan data tadi. Maka A, else itu maka I-nya maka sama dengan B. While I lebih besar sama dengan 1, do if A mod I sama dengan 0 and B mod I maka then. Lalu FVB sama dengan I, lalu break misalnya tadi I min 1 and while. Nah, and while ini digunakan dia tuh kayak mengakhiri suatu program gitu ya. Kalau and while itu kayak dia tuh mirip sebagai biar dia enter gitu. Oke. Karena kan fungsinya while itu kan dia untuk mengeksekusi kode program yang memiliki kondisi benar. Jika kondisi salah, maka kode program tidak akan dijalankan kan. Lalu di sini write kita cetak APK-nya, nilai write-nya, kita cetak FTP-nya, lalu selesai. Nah. Oke, di sini untuk penjelasan program, ada input stream untuk mengimport fungsi-fungsi standar untuk input dan output tanpa baris. Tanpa baris ini program tidak dapat menggunakan cout dan sheet. Lalu using namespace std untuk membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca, menghindari penulisan std yang berulang kali. Lalu main sebagai fungsi utama program. Setiap program itu harus memiliki fungsi main. Program akan dieksekusi dari sini sehingga ini itu menandakan fungsi ini mengembalikan nilai bertipe integer. Lanjut di sini kurung perawal untuk membuka statement in A, ini deklarasi variabel tipe integer bilangan bulat. Nah, yang variabel dideklarasikan bilangan pertama yang akan diinput oleh user, B itu bilangan kedua, lalu menyimpan faktor persekutuan terbesar, KPK untuk menyimpan kelipatan terkecil, lalu if itu variabel counter perulangan. Lanjut cout untuk menampilkan teks, sim juga untuk membaca input, sort itu sama seperti sebelumnya. Nah, lalu ini menyatakan for untuk digunakan untuk perulangan yang digunakan untuk mencari FPB dengan metode iterasi dari nilai terbesar ke terkecil. Komponen perulangannya inisialisasi I menggunakan ternary operator. Jika A lebih besar sama dengan B maka benar-benar, maka jika A nya lebih besar dari B maka nilainya salah, maka I sama dengan B, hasilnya I diisi dengan nilai minimum antara A dan B. Jadi di sini kondisi I satu perulangan akan terus berjalan selama lebih besar atau sama dengan 1. Jika kondisi tidak terpenuhi maka perulangan akan berhenti. Lanjut increment decrement I min untuk mengurangi nilai I sebanyak 1 di setiap iterasi sama dengan I min 1. Nah, ini logikanya mencari FPB dimulai dengan bilangan terkecil menurun sampai 1 karena FPB kan tidak mungkin ya lebih besar dari bilangan terkecil. Lanjut sini kurung kerawang, buka statement, lalu if. Nah, ini if persen ini modulusnya digunakan untuk kondisi if yang memberi maka itu merupakan faktor persekutuan dari kedua bilangan. Komponennya nih, jika dalam operator modulus menghasilkan sisa pembagian A dengan I meriksa apakah sisa pembagian sama dengan 0 jika benar. Ya. Nah, intinya gitu logikanya. PB-nya nih variabel perulangan gitu. Lalu operator pembagiannya nih kan. Ini intinya dijelasin satu persatu gitu setiap sintaksnya. Lanjut di sini ada flowchartnya. Nah, flowchartnya itu dari mulai diawali dengan oval, lalu lanjut inputkan A dan B-nya. Nah, dia akan kayak percabangan gitu. Karena ini kan dia akan terus mengulang ya. Jadi di sini I bilangan 1 down to 1. Nah, kenapa ini build 1 down to 1? Karena di programnya tadi nih kan nih.
karena dia itu akan mengulang. I-nya lebih besar sama dengan 1 I, maka I min min, maka dia akan kayak mengurang gitu, jadi makanya I down 1 gitu kan. Nah, lanjut di sini jika true, maka hanya modulus I sama dengan 0 dan B-nya modulus I sama dengan 0. Nah, maka dia akan I min min lagi tuh, karena dia kan terus mengecek ya. Nah, nih, jika misalnya ini salah, maka KPK dikali B, terus langsung dibagi FPB, lalu akan menampilkan KPK dan FPB-nya, maka dia akan selesai. Nah, terus ini, nah, jika misalnya ini benar, maka dia FPB-nya sama dengan I, sehingga dia nggak perlu lagi di I min 1 gitu kan. Lalu lanjut ini ke sini, maka dia juga akan untuk mencari KPK-nya gitu, dia akan dikali gitu, A dikali B, terus bagi FPB-nya, nilai FPB-nya tadi. Nah, akan menampilkan KPK dan FPB-nya, maka selesai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.